Hai guys, kembali lagi dengan gua Ade Cooking. Seperti judul di video kali ini tuh ya, gua akan merekap anime-anime dengan main karakter utamanya itu seorang murid pindahan yang terlihat lemah, diremehkan oleh semua orang di sekolahnya. Tapi sebenarnya ya, dia itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya gitu bagi kalian yang memang sudah ada juga yang nonton anime-anime di list ini, pura-pura aja lagi sebelum nonton biar enak gitu kan. Oke lah guys, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke list animenya. Charlotte. Di dunia anime ini guys, entah itu remaja laki-laki maupun perempuan, mereka akan memiliki kemampuan khusus. Ya, ada yang kemampuannya terbang lah, lari cepat lah, nyamar jadi si Pico dan lain sebagainya gitu guys. Anime Charlotte ini berpusat pada seorang anak yang bernama Yu Otosaka. Yu Otosaka ini memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan tubuh seseorang selama 5 detik. Ya, walaupun 5 detik, tapi bisa lah ya guys untuk gitu-gituan. Tapi ya, Yu tidak menggunakannya untuk hal tersebut, tapi menggunakannya untuk curang dalam ujian gitu guys. Ya, mengendalikan tubuh seseorang untuk bisa melihat jawaban dari orang lain gitu guys. Pada suatu hari guys, Yu ini bertemu dengan seorang gadis yang bernama Naotamori. Naotamori ini mengatakan bahwa bukan Yu aja memiliki kemampuan khusus, melainkan banyak remaja di luar sana yang memiliki kemampuan khusus, dan kemampuannya itu berbeda-beda gitu guys. Dan karena pertemuan pertama mereka itu guys, Naotamori ini mengajak Yu untuk pindah ke akademinya, yang mana di akademi tersebut diisi oleh murid-murid yang berkemampuan khusus. Dan disinilah guys dimulai kehidupan baru Yu Otosaka di akademi barunya untuk bisa menggunakan kekuatannya dengan baik dan benar guys. Gakusen Toshi Asterix. Di anime ini guys, pernah terjadi hujan meteor yang dahsyat yang bernama Invertia. Karena kejadian Invertia tersebut memberikan efek kepada umat manusia, yaitu muncul manusia-manusia berkemampuan hebat dan memiliki mana. Anime ini berfokus pada seorang anak laki-laki yang bernama Ayato Amagiri. Ayato ini adalah seorang murid pindahan ke Akademi Seidokan, salah satu akademi elit yang mengajarkan para muridnya untuk bisa mengendalikan mana. Tapi guys, pada saat hari pertama Ayato ini masuk ke akademi tersebut, bisa dibilang apes banget, karena dia itu langsung masuk ke asrama perempuan. Dan di asrama itu ada seorang cewek yang sedang ganti pakaian, dan ya kelihatan gitu. Dan dari situ guys, Ayato ini nggak bisa akrab dengan perempuan itu guys. Ya, kalau ketemu selalu bertengkar gitulah. Dan di sini dimulai kehidupan baru Ayato di akademi barunya, dan bisa memperbaiki hubungannya dengan perempuan di asrama tadi guys. Kakegurui. Kalau di anime lain guys, sekolahnya itu mengajarkan tentang pendidikan, sains, magic, dan sihir gitu. Di anime ini jauh berbeda banget, karena di anime ini sekolah dijadikan tempat sarang perjudian, dan siapa yang paling jago bermain judi di sekolah tersebut, maka ia akan menjadi penguasa, atau derajatnya sama seperti kepala sekolah gitulah. Anime Kakegurui ini mengisahkan akademi Haikakao, yaitu akademi yang berisi para pejudi-pejudi kelas hebat yang haus akan uang dan jabatan. Dan di akademi itu ada main karakter utama kita yang bernama Jabami Yumeko. Dan Jabami ini seorang murid pindahan guys ke akademi itu. Tapi ya, kalau kita lihat sekilas, Jabami ini terlihat orang yang pendiam, lembut, dan kalem gitu. Tapi sebenarnya guys, dia itu memiliki sisi yang sangat menggila, apalagi sudah bermain judi. Karena ya, kalau sudah bermain judi itu bisa sampai miliaran, bahkan triliunan guys. Dan di matanya itu tuh triliunan bagaikan uang recehan. Ya, nggak ada harganya gitulah. Ya, anime ini lumayan ada mainstreamnya gitu guys. Walaupun mainstreamnya itu dalam judi, tapi tetap guys, ini anime itu sangat menggila banget lah. Karakter utama di anime ini guys, bisa dibilang fuckboy gitulah, karena semua cewek-cewek itu diembat. Udah pun cewek-cewek cakep pula lagi, bikin iri aja gitu. Anime 100 ini mengisahkan keadaan bumi yang diserang oleh monster yang bernama Safek. Tapi bukan Safek yang ada di Mobile Legends guys, ini di anime. Dan satu-satunya senjata untuk melawan Safek adalah 100. Karakter utama kita yang bernama Kisaragi Hayato, yang bercita-cita ingin menjadi pengguna 100 terkuat dan bisa mengalahkan semua monster Safek. Dan langkah awalnya itu bisa terbilang mulus gitulah, karena dia berhasil masuk ke Akademi Little Garden, yaitu akademi elit yang mengajarkan para muridnya untuk menggunakan 100.
Tapi guys, pada saat hari pertama Hayato ini masuk akademi tersebut, bisa dibilang dia mendapatkan permasalahan sehingga dia harus berduel dengan ketua OSIS. Ya, bisa dibilang ketua OSIS adalah orang yang paling kuat di akademi itu. Dan dari sini guys ceritanya dimulai. Perjuangan Hayato untuk menjadi pengguna Handred terkuat di akademi itu dan bisa mengalahkan semua monster sapi guys. Kalau di anime tadi guys karakter utamanya itu seorang fuckboy, kali ini ya ada karakter utama yang bisa dibilang melebihi kata fuckboy. Karena ya kefuckboyannya itu sudah melebihi batas gitu. Ya kalau kalian ada pada nontonnya anime pasti ngerti lah apa yang gua maksud. Anime Shinmou ini menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Tojo Basara yang hidup normal dengan ayahnya. Tapi guys, ayahnya ini menikah lagi sehingga Tojo Basara ini mempunyai dua adik tiri. Dan pastinya itu tuh adiknya cakep-cakep lah ya. Tapi guys, dengan seiring berjalannya waktu, ternyata kedua adiknya ini memiliki sisi tersembunyi, yaitu mereka bukanlah manusia melainkan ras iblis yang ingin membunuh Tojo Basara. Tapi ya bukan mereka aja yang memiliki sisi tersembunyi. Ternyata Tojo Basara juga mempunyai sisi tersembunyi, yaitu Tojo Basara adalah seorang pahlawan guys. Dan dari sini guys cerita anime ini dimulai tentang perselisihan seorang pahlawan dan ras iblis guys. Shokugeki no Soma. Anime yang satu ini akan mengambil tema memasak gitu. Walaupun temanya memasak, bukan berarti anime ini nggak seru lah buat kalian tonton. Bahkan sebaliknya guys, anime ini seru banget buat kalian tonton. Walaupun ya di anime ini ya adegan ichi demi ichi sudah menjadi tradisi wajib gitu. Anime Shokugeki no Soma ini menceritakan seorang anak yang bernama Yukihira Soma yang selalu membantu ayahnya di kedai makan Yukihira sejak dia masih kecil. Tapi ya pada suatu hari ketika ayahnya ini pergi ke luar negeri, ayahnya ini menyuruh Yukihira untuk bersekolah di Akademi Totsuki, yaitu sekolah kuliner nomor 1 di Jepang guys. Tapi ya Yukihira menolak permintaan ayahnya karena ya di pikiran Yukihira palingan sekolah memasak itu isinya cuma masak air doang, masak bubuk, masak kangkung dan sejenisnya gitu. Tapi setelah Yukihira ini melihat sekolah tersebut, ia kagum dengan kemewahan sekolah tersebut. Bahkan dia ingin menjadi nomor 1 di sekolah tersebut guys. Busou Shoujo. Anime ini berlatarkan di sebuah sekolah swasta Aichi yang awalnya sekolah itu khusus untuk perempuan aja, tapi selang beberapa waktu kemudian sekolah itu boleh dibuka untuk laki-laki. Cerita anime ini bermula pada seorang murid laki-laki yang bernama Fudou Namura yang baru aja pindah ke akademi tersebut, yang bertujuan untuk menjalani masa SMA-nya yang tenang, indah, dan damai gitu guys. Tapi ya apa yang dia inginkan di akademi tersebut jadi bilang tak terkabulkan lah, karena dia harus berhadapan dengan 5 pedang penguasa yang memerintah di sekolah tersebut guys. Pokoknya guys karakter utama di anime ini bisa dibilang hidupnya nggak bisa bebas gitulah, selalu terganggu kan. Tapi walaupun begitu ya dia ini overpower guys, apalagi bela dirinya itu ya paten gitulah. SKX The Infinity. Ini anime guys salah satu anime favorit gua di winter 2021 ini, karena ya dalam anime ini kalian akan menemui tuh aksi-aksi membuat mata kalian terpukau gitu guys. Anime SKX The Infinity ini menceritakan seorang anak SMA yang bernama Reiki Kan. Reiki ini adalah seorang skater yang ya lumayan handal gitulah. Dan pada saat Reiki ini sedang berada di sekolahnya, ternyata ada seorang murid pindahan dari luar negeri yang bernama Langga. Dan ya karena Langga dan Reiki ini sering terjadi hal-hal konyol gitu, jadi mereka bisa cepat akrab gitu guys. Pada saat malam hari tiba, Reiki ini mengajak Langga untuk mengikuti perlombaan yang mana pesertanya harus menuruni bukit dan melewati tambang-tambang yang sangat berbahaya. Tapi guys yang awalnya Reiki ini mengikuti lomba tersebut, malah Langga ini yang terlibat ke lomba tersebut. Atau ya lebih tepatnya Langga ini yang menggantikan posisi Reiki untuk mengikuti lomba tersebut. Tapi guys kalau kita lihat Langga ini seperti seorang amatir gitu, ya terlalu pemula gitulah. Tapi sebenarnya guys Langga ini adalah mantan snowboard yang pernah ikut lomba di ajang dunia gitu guys. Ya karena teknik snowboard dan skateboard tidak jauh berbeda, jadi Langga bisa mengatasi hal tersebut dengan mudah guys. Dan karena hal itu juga tuh Langga ini mulai tertarik dengan namanya skateboard.
dan ingin mempelajarinya lebih dalam lagi agar supaya bisa lebih mahir gitu guys. Ini anime guys sangat gua rekomendasikan karena ya di dalam anime ini kalian akan ditemui itu aksi-aksi spektakuler dalam bermain skateboard guys. Itu dia guys 8 anime dengan karakter utamanya itu seorang murid pindahan yang terlihat lemah, diremehkan oleh semua orang, tapi sebenarnya dia itu kuat dan hebat. Dan terima kasih banyak buat kalian yang telah mau luangin waktunya untuk nonton video ini. Mudah-mudahan doa-doa baik dari kalian berbalik ke kalian juga. Dan gua Daki Monduri dan sampai jumpa di rekomendasi anime selanjutnya.